Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam rangka tausiah Ramadan. Insya Allah kita berada di hari ketiga. Anandaku sekalian, mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu sehingga bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anjala fi syahri ramadhana qur'ana huda linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya, anak-anakku sekalian, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kepercayaan berupa amanah usia sehingga kita bisa menjalankan aktivitas di bulan Ramadan ini dengan lancar. Salawat dan salam semoga tetap curah limpahkan ke junjungan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk umat yang diaku dan diberikan syafaatul uzma oleh beliau. Anandaku sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ade Yusuf, saya sebagai guru PAI di SDN 3 Pakuwon, Kecamatan Garut Kota. Di sini saya akan menyampaikan tausiah Ramadan yang berjudul Hikmah Beriman kepada Malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya tentu ananda sekalian pernah belajar tentang rukun iman, bagaimana kita wajib mengimani malaikat Allah yang 10. Beberapa kesempatan mungkin sudah disampaikan tentang malaikat Allah dan tugasnya, 10 malaikat Allah dan tugasnya. Yang anak-anakku sekalian boleh mengikuti bagaimana cara kita menghafal tentang 10 malaikat Allah dan tugasnya. 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Jibril dan Mikail, Israfil dan Ijroil, Mungkar dan Nakir, Rokib Atid, Malik Ridwan. Tugasnya, Jibril menyampaikan wahyu, Mikail memberikan rizki, Israfil meniup sasangkala, Ijroil mencabut nyawa, Mungkar Nakir bertanya dalam kubur, Rokib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk, Malik menjaga pintu neraka, Ridwan menjaga pintu surga. Setelah kita menghafal tentang 10 malaikat Allah beserta tugasnya, kita juga patut mengimani bahwasanya malaikat itu ada dan betul-betul diciptakan oleh Allah untuk menghamba kepadanya. Dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 285, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana rasulu bima unjila ilaihi min rabbihi wa mu'minun kullun amana billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rasulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Yang artinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar
dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Wallahu a'lam bishawab. Dalam hal ini tentunya ada beberapa hikmah, ada beberapa makna yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Baqarah tersebut yang perlu kita ketahui. Beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala membawa banyak hikmah, membawa banyak manfaat dalam kehidupan seorang muslim. Tentunya yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Beriman kepada malaikat adalah salah satu rukun iman yang wajib kita imani, yang wajib kita yakini, bahwasanya semakin kuat maka keimanan kita kepada Allah pun semakin kuat. Kita semakin yakin kepada malaikat, maka kita semakin yakin kepada Allah. Mengingat tugas malaikat untuk meningkatkan ketakwaan dan ketaatan dalam menjalankan perintahnya. Bagaimana malaikat taat kepada Allah, itulah yang patut kita ambil hikmahnya. Kita sebagai manusia tentu tidak lain dan tidak bukan diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Dalam Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa ta'ala disampaikan, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidak semata-mata kita sebagai manusia, jin pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah, untuk taat, untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya hikmah yang kedua. Pada saat kita meyakini kepada malaikat Allah, ada hikmah yang kedua, yaitu menyadari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberadaan malaikat Raqib dan Atid yang mencatat setiap amal perbuatan kita, menyadarkan bahwa setiap tindakan kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesadaran ini mendorong kita untuk selalu berhati-hati dalam berbuat, dalam berkata, serta menjauhi perbuatan dosa. Kata lain disampaikan takwa, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hikmah yang ketiga adalah mendorong untuk selalu berbuat baik. Mengetahui bahwa malaikat mencatat setiap amal baik kita, kita termotivasi untuk memperbanyak perbuatan baik dan meningkatkan kualitas hidup tentunya dalam beribadah. Kita akan bersemangat dalam melakukan perbuatan baik. Ini salah satu hikmah daripada kita mengimani malaikat Allah. Yang keempat, hikmahnya adalah menghindari perbuatan-perbuatan buruk. Kesadaran akan adanya malaikat yang mencatat amal buruk membuat kita takut. Kita takut untuk melakukan perbuatan dosa. Kita takut untuk melakukan perbuatan zalim. Kita akan berusaha sebisa mungkin untuk menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut. Dan yang selanjutnya, anak-anakku sekalian, yang kelima adalah meneladani sifat malaikat. Bagaimana meneladani sifat malaikat? Karena malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu taat, patuh, dan ikhlas menjalankan tugasnya. Dengan beriman kepada malaikat, kita dapat meneladani sifat-sifat mulia dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita manusia tentunya terbatas dengan ketaatan kita kepada Allah, tapi dengan meyakini sepenuh hati bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang selalu taat kepada Allah, maka kita pun bisa menjadi ikut dan meneladani semua yang dilakukan oleh malaikat Allah, yaitu dengan taat dan patuh kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, dalam hal ini hikmah yang keenam yaitu menambah keyakinan, menambah kepercayaan diri, memperkuat bahwa kita yakin dan sepenuh hati pada hari akhir. Kenapa? Karena keimanan ini didasari dengan 6 dasar. Selain kita percaya kepada Allah, malaikat,
kitab, Rasul, hari kiamat, dan qada dan qadar Allah. Nah, yang keenam yaitu menambah keyakinan pada hari kiamat, pada hari akhir, beriman kepada malaikat Munkar dan Nakir yang bertugas menanyai manusia di dalam kubur, menambah keyakinan kita akan adanya kehidupan setelah kematian. Tentunya kematian di dunia, kita akan berlanjut masuk ke dalam alam kubur. Kita semakin yakin bahwasanya di alam kubur ada malaikat yang diberikan tugas, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Yang ketujuh, menyadari rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena meyakini adanya malaikat yang bertugas untuk membagikan rezeki, membuat kita merasa bahwa semua rezeki yang kita dapatkan adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah, hikmah demi hikmah, manfaat demi manfaat sudah Bapak sampaikan. Dalam hal ini, dengan memahami dan mengamalkan hikmah beriman kepada malaikat, kita dapat meningkatkan kualitas iman, kualitas takwa, serta menjalani kehidupan yang lebih baik dan tentunya bermakna. Dalam hal ini tentu saja kita sebagai manusia biasa diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah surat At-Tahrim. Artinya, hei orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat yang kasar, yang keras, yang Dia perintahkan kepada mereka, Allah perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Dalam hal ini semakin yakin bahwa kita percaya malaikat dengan tugas-tugasnya akan dilaksanakan sebaik-baiknya, maka kita akan semakin waspada bahwasanya setelah alam kehidupan kita, alam dunia kita, maka akan ada alam-alam berikutnya dengan tugas-tugas malaikat di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan anandaku sekalian bisa mengambil hikmah dari percaya atau yakin atau beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila dalam penyampaian ini kurang berkenan, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.